Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang terhormat guru kita Bapak Ustaz Sanif Hidayatullah, yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Habib Ali beserta jamaahnya. Lebih dahulu mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya kita semua Allah berikan kepada kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam serta dengan nikmat sehat, sehingga kita tetap melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah, insyaallah dilanjutkan dengan kajian di subuh ini. Shalawat dan salam melimpahkan dan junjungan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in serta umatnya sampai jemaah rahimakumullah. Untuk pagi ini insyaallah kajian melanjutkan yang bulan kemarin, ya, minggu kemarin tidak bisa dilaksanakan, diganti dengan pekan yang kedua ini, ya. Jadi pekan harusnya pekan pertama kemarin, ya, diganti dengan pekan kedua insyaallah dengan nanti pekan keempat. Mari kita buka bersama pengajian ini dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Bi barakatil Quran Al-Fatihah. Dengan segala hormat kepada guru kita kami bersama.
ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ويعذب المنافقين dan Allah dan Dia mengazab orang-orang munafikin dan munafikat. Munafikin kalimatnya muzakkar, kalau munafikat kalimatnya muannas. Di dalam bahasa Arab itu ada kalimat itu punya jenis kelamin, muzakkar, muannas. Ada kalimat laki-laki, ada kalimat perempuan. Kalimat laki-laki itu bisa ditujukan kepada laki-laki dan juga perempuan. Kalimat yang perempuan juga bisa ditujukan kepada laki-laki dan perempuan. Namanya kalimat. Munafikin itu kalimatnya muzakkar, berarti munafiknya benar-benar munafik. Kalau munafikot baru belajar jadi munafik. Jadi munafik itu yang benar-benar dedengkotnya munafikin. Karena kalimatnya muzakkar, kuat. Jadi munafiknya kuat banget. Kalau munafikot, munafiknya masih lemah, masih bisa digoyang. Sama musyrikin, musyrikan. Orang-orang yang musyriknya kuat, benar-benar musyrik. Ada juga yang musyriknya ya belum kuat-kuat banget, tapi udah musyrik juga. Munafikin, munafikot, musyrikin, munafikot itu dia mengazab. Allah mengazab munafikin, munafikot, musyrikin, musyrikan. Kenapa disebut munafikin, munafikot, musyrikin, musyrikan? Mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Jadi salah sangka terhadap Allah. Ini karakternya. Jadi kesalahan orang-orang munafik dan orang-orang musyrik itu mereka berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka jahanam. Dan neraka jahanam itulah sejahat-jahat tempat kembali. Berarti jangan sampai salah sangka terhadap Allah, apalagi berburuk sangka terhadap Allah. Buruk sangka. Ada orang bilang Allah ini nggak adil ya, hati-hati. Allah maha adil, bilang nggak adil. Ya. Apa yang membuat mereka berprasangka buruk terhadap Allah, baik munafik maupun musyrik? Karena ketidaktahuan. Surat 9 ayat 6. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah tsumma ablighu ma'manah. Dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Dan jika seseorang di antara orang-orang musyrikin itu, musyrikatnya enggak disebut ya. Dan jika seseorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya.
salah sangka kepada Allah. Awalu wajibin ala insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Kata ulama, awalu wajibin ala insani, yang pertama-tama diwajibkan atas manusia adalah mengenal Tuhannya dengan benar sebelum dia beribadah. Kata Sayyidina Ali, bagaimana aku akan menyembah Tuhan yang tidak aku kenal? Halo? Ya. Nah, banyak orang yang menyembah ibadah. Banyak orang yang beribadah tapi nggak ngerti yang diibadahinya siapa. Allah udah kenal, nggak tahu. Nah, ini salah yang disembahnya. Menurut jadi pikirannya sendiri. Makanya jangan sampai tidak tahu tentang Allah. Dari mana kita bisa tahu? Dari kalam Allah itu sendiri. Ada sekitar 2.700 lebih 200 ayat tentang Allah. Jadi Allah memperkenalkan dirinya lewat banyak ayat. Makanya orang yang nggak pernah mendengar ayat Allah, nggak pernah mendengar kalam Allah, bisa salah paham tentang Allah itu. Gitu. Jadi berburuk sangka terhadap Allah, jadi munafik, jadi musyrik, nggak ngerti. Ya, berikutnya masih ada 8 ayat juga. Ya, 8 ayat juga. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hati mereka. Kenapa gemetar? Karena tahu, kenal Allah. Cuma kenal disebut Allah ya ada baik. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Tuhannya lah mereka bertawakal. Orang munafik, orang musyrik disebut Allah menjadi salah sangka. Orang beriman tambah takutnya kepada Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ada orang yang takut kepada Tuhannya dan dia menahan diri dari hawa nafsu. Jangan terjadi, jangan sampai kita salah sangka kepada Allah. Kenapa? Karena nggak kenal Allah atau salah tentang Allah. Ya. Berikut adalah beberapa pernyataan tentang Allah dalam Quran. Tadi di atas, ini ayat kalau sekilas dibandingkan dengan yang lain seperti bertentangan, seperti ya. Misalnya, Allah itu tidak seperti apa-apa. Allah berbeda dengan makhluknya. Di surat 42 ayat 11. Fatirus samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwaja yadra'ukum fi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah mencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagimu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri dan menjadikan pula dari jenis hewan ternak pasangan
surat 1674, fala tadribu lillahil amsal innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka janganlah kamu mengadakan perumpamaan bagi Allah. Allah itu seperti, karena itu ya, Allah tuh nggak seperti apa-apa, jadi nggak ada serupaannya. Ini ayat ini ya, dua ayat ini menyatakan bahwa Allah tidak serupa dengan apapun, tidak seperti apapun. Maka janganlah kamu mengadakan perumpamaan bagi Allah, karena Allah tidak seperti apa-apa, nggak ada umpamanya. Satu ini ayat. Nah, tetapi di ayat yang lain diterangkan bahwa Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya kursi. Seperti apa, Pak? Seperti apa? Kalau Pak Haji punya tangan, ya. Mujasimah. Nah ini kan seperti, makanya muncul paham mujasimah. Kenapa? Karena ayatnya dibaca ini, tapi yang tadi nggak dibaca. Nah itu makanya dua ayat ini harus dikonversi, harus dipertemukan. Gimana sih katanya Allah tidak seperti apa-apa, dan jangan mengadakan amsal perumpamaan bagi Allah. Iya, ayat ini Allah nggak bisa digambarin. Oke. Tapi ada ayat yang lain bilang Allah punya tangan, Allah punya wajah. Ini lihat ayat ini. 375 kan? Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul innal huda hudallahi ayyuta ahadun mithla ma utitum aw yuhajjukum inda rabbikum qul innal fadla biyadillah. Jadi itu tangan artinya. Jangan kamu percaya selain kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya petunjuk yang sempurna itu hanyalah petunjuk Allah. Janganlah kamu percaya bahwa seseorang akan diberi seperti apa yang diberikan kepada kamu, atau mereka akan menyandang kamu di hadapan Tuhanmu. Katakanlah sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Gimana menerjemahkannya? Karunia itu di tangan Allah. Ya, kalau mendengar kata tangan, kebayang nggak? Berarti Allah punya tangan ya? Kan jadi gitu. Oh, jadi Allah punya tangan seperti kita. Nah kan seperti kan di atas Allah nggak seperti apa-apa. Satu, Dia menganugerahkan kepada siapa yang dikehendaki. Allah maha luas, maha mengetahui. Ayat 6 juga sama. Ya, ada kata-kata tangan kanannya. Terus walillahil masyriqu wal maghrib fa aina tuwallu fasama wajhullah. Wajah hanya milik Allah, timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Allah punya wajah ya? Yang kebanyakan wajah. Allah itu punya tangan, punya wajah, punya kaki, punya betis, nanti kan disitapkan betis. Akhirnya Allah dimujasimahkan tadi. Kan Allah Maha Kuasa, tangannya jadi banyak. Kamu mujasimah yang termasuk mujasimah nuroniyah. Mujasimah nuroniyah itu jadi paham yang memvisualkan Allah dengan bentuk cahaya, kayak warna-warni, kayak tangan. Ya, berarti mesti dipahami. Wajah Allah disebut wajhullah. Wajhullah bisa berarti juga zat Allah. Wajhullah juga bisa berarti ridho Allah. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Mardhatillah itu Allah kan. Jadi wajhullah
Ini seperti bertentangan kan dua ayat tadi. Contoh kedua, Allah itu tidak terjangkau oleh mata, oleh penglihatan mata. Penglihatan. Karena Allah itu latiful khabir di surat 6:103. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata, sedangkan dia dapat menjangkau segala penglihatan itu. Dialah yang maha halus, maha teliti. Saking maha halusnya, maka tidak ada penglihatan yang bisa menjangkaunya. Jangankan Allah, udara, oksigen yang kita hirup, Pak, kelihatan nggak bentuknya kayak apa sih, Pak? Nggak kelihatan kan? Itu yang hari-hari kita rasakan, nggak kelihatan wujudnya, bulat, lonjong, kotak. Kelihatan ya? Allah maha halus. Karena dia maha halus, maka dia tidak dapat dijangkau penglihatan mata. Ya, sedangkan dia melihat segala penglihatan. Oke, maha halus. Nah, kelihatan ya. Sementara di ayat yang lain menyatakan di surat Al-Hadid ayatnya ayat ketiga. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal, akhir, zahir dan batin. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan batin. Nah, kalau zahir kan nampak ya, Pak. Zahir kan nampak artinya. Zahir, lahir, batin. Lahir itu nampak. Nah, gimana ini katanya Allah latif, maha halus. Tapi di sini ada kalimat Allah itu zahir. Mana itu? Maha awal berarti telah ada sebelum segala sesuatu ada, sehingga tidak ada yang mendahulunya. Maha akhir berarti akan hidup selamanya setelah segala sesuatu musnah. Maha zahir berarti Allah wujud. Maha zahir berarti wujudnya itu nyata. Kan itu penjelasannya. Tapi ini tafsirnya. Wujudnya nyata, katanya tadi halus. Tidak bisa dijangkau penglihatan. Nah, kalau nyata ya berarti kan nampak. Baik melalui perenungan atas alam semesta yang dia ciptakan maupun melalui pembuktian logika dan rasa. Dan maha batin berarti bahwa zat dan hakikatnya tidak bisa dijangkau baik dengan mata, akal maupun khayal. Nah, contoh yang ketiga, Allah di mana-mana, kemanapun menghadap di situ wajah Allah. Kan begitu pemahamannya orang. Allah itu banyak, di mana-mana ya Allah. Kemanapun kau menghadap, di situ wajah Allah. Ke timur ada wajah Allah, barat ada wajah Allah, utara ada wajah Allah, ke selatan ada wajah Allah. Oh, berarti Allah di mana-mana, gitu pemahamannya kan. Nah, sementara di surat Al-Ikhlas ya, 112 disebutkan Allah itu tunggal esa, tunggal esa, berdiri pada dirinya sendiri. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah hai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung atau meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak, tidak pula diperanakan, serta tidak ada sesuatu pun setara dengan Dia. Di mana-mana yang dipahami Allah jadi banyak. Tidak, Allah itu esa jadi cuma itu satu apa banyak, sepintas atau seperti kontra ya. Yang keempat, Allah bersemayam di aras. Allah bersemayam di aras. Ayatnya banyak nih.
Ya, ayatnya bilang Allah bersemayam di atas aras. Di mana aras? Di atas air. Baik, menurut balon. Ya, contohnya, sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Allah bersemayam di arsy. Bersemayam seperti raja duduk di, itu dibayangin ya sama orang tuh. Kalau duduk di arsy, duduk di kursi. Kayak raja duduk di singgasana gitu. Jadi mujasimah. Mujasimah. Padahal jangan diserupakan Allah dengan apapun. Nah, ini banyak ayatnya Allah bersama di arsy. Mengapa Allah ada di arsy? Berarti Allah bertempat dong kalau begitu. Sementara Allah tempat bergantung. Allah tidak butuh tempat. Kalau bersemayam di atas arsy berarti Allah butuh tempat gitu. Padahal ada surat tadi Ikhlas tadi, Allah adalah tempat bergantung. Allah tidak bergantung kepada apapun. Nah, contoh berikutnya bahwa Allah meliputi segala sesuatu sehingga tidak ada jarak antara Allah dengan makhluknya, karena Allah meliputi segala sesuatu, tidak ada jarak antara Allah dengan makhluknya. Surat ini banyak ayat 4, 96, 20, 98, banyak ayatnya. Contohnya, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Hanya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha meliputi segala sesuatu. Karena Allah Maha meliputi segala sesuatu, berarti antara Allah dengan makhluknya tidak ada jarak, karena diliputi. Nah, sehingga di surat 2 186 dikatakan di situ fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah, aku dekat. Ya,
Terima kasih pada kita karena waktunya ya gimana ya cuma nggak sampai 1 jam gitu ya. Jadi nggak bisa untuk pertanyaan jangan mengumpulkan untuk minggu besok lagi. Ngobrol ringan aja di samping. Ada nanti kalau minggu besok aja. Iya. Iya, karena waktunya sudah waktu suruh ya. Jadi mungkin untuk pertanyaan belum bisa beberapa kali pertemuan belum ada pertanyaan karena waktunya kehabisan ya belum bisa jawab ya. Maka dari itu mari kita cukupkan untuk pagi hari ini sekian saja. Mudah-mudahan kami ucapkan terima kasih kepada guru kita yang sudah bisa mengajar kepada kita dan kepada para jamaah yang begitu semangat ya untuk belajar ini. Mari kita tingkatkan lagi belajar ini supaya setiap pekannya kita lebih giat lagi untuk belajar ini. Sebelum tutup nanti silakan para jamaah ada sarapan pagi di sebelah kanan masjid, silakan yang masyarakatnya. Mari kita tutup dengan bacaan istighfar, hamdalah dan lakitatul. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.